Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi asma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usini wa iyyakum bitaqwa faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebelumnya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita perlindungan dari mara bahaya, dari COVID, sehingga kita, keluarga kita terhindar dari itu semuanya, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Salat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan ke Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Ada momen peristiwa yang luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Momen Maulid Nabi ini kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran, landasan kita untuk beribadah, untuk beramal ke depannya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat ketika beliau Nabi Muhammad SAW lahir, ketika lahirnya saja sudah banyak peristiwa, di mana peristiwa itu menunjukkan bahwa ada momentum yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara momen itu adalah Raja Abrahah dan para tentaranya yang akan menghancurkan Ka'bah. Di antaranya itu adalah momen ketika beliau Rasulullah SAW itu beliau dilahirkan. Ada sedikit hal yang kemudian bisa kita ambil hikmah ketika beliau lahir. Ketika tadi Abrahah dan para tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah, beliau Rasulullah SAW kemudian lahir, dan orang kakaknya Abdul Muthalib ini berdoa kepada Allah SWT, kepada penjaga, zat yang menjaga Ka'bah ini, supaya melindungi. Tetapi alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah, doa-doa itu kemudian diijabahi, dan kemudian Abrahah dan bala tentaranya dihancurkan oleh Allah SWT. Itu saat lahirnya. Kemudian saat remaja, saat anak-anak, saat remaja, saat kemudian beliau diangkat menjadi nabi, juga banyak hal yang kemudian kita bisa ambil hikmahnya. Di antaranya ketika beliau SAW itu lahir, beliau sudah ditinggal mati oleh bapaknya. Kemudian umur 6 tahun beliau juga ditinggal oleh ibunya. Disinilah kemudian pendidikan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah pendidikan mental, di mana mental ini akan dibangun kepada calon Nabi, di mana nantinya akan ada cobaan-cobaan ujian yang lebih besar lagi. Bayangkan kalau seandainya umur 6 tahun sudah menjadi yatim piatu, kemudian beliau kemudian mengikuti kakaknya juga meninggal, kemudian mengikuti pamannya ini yang kemudian membantu. Dalam hal inilah kemudian Allah SWT pendidikannya akan diberikan kepada kita semuanya, bagaimana kita mencontohnya. Misalnya kita sebagai orang tua, kita punya anak-anak kita, bagaimana kita juga meneladani ini. Ketika kita punya anak, ya kalau misalnya kita punya sesuatu, ya jangan dicor. Bagaimana anak juga merasakan bagaimana anak itu untuk prihatin, bagaimana untuk anak-anak ini supaya berlatih emosionalnya, bagaimana anak-anak ini juga berlatih untuk kemandiriannya gitu, sehingga nantinya ketika mereka besar juga mereka siap untuk menghadapi tantangan. Kita tahu tantangan kedepannya bukan semakin ringan, tetapi akan semakin berat itu. Ini juga bisa kita ambil contoh bagaimana Allah SWT mendidik calon Nabi ini dengan luar biasa, yang akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, beliau orang yang tangguh dengan ujian-ujian yang dihadapi.
Bayangkan kalau seandainya anak-anak kita ya, karena anak kita itu kadang banyak mengeluh ya. Misalnya ada ujian sedikit sudah mengeluh, ada permasalahan sedikit sudah mengeluh. Ini juga evaluasi bagi kita semuanya. Mungkin ketika kita pendidikan sejak awal itu tidak menerapkan bagaimana anak ini dimintai bertanggung jawab, anak dilatih untuk bahasa Jawanya ngerkoso gitu. Dulu mungkin orang tua kita sering mengajarkan kita supaya untuk berlatih ngerkoso, karena ngerkoso itu perlu latihan. Tapi beda kalau seandainya orang itu punya kecukupan kenikmatan, tanpa latihan pun orang semuanya insya Allah bisa mampu untuk ada kenikmatan itu mampu semuanya. Tapi sekali lagi ngerkoso ataupun perjuangan yang kemudian harus dilalui oleh anak-anak ini perlu untuk dilatih bersama. Bapak Ibu rahimakumullah, itu proses yang kemudian dijaga oleh Allah SWT. Ketika beliau remaja misalnya, ketika anak-anak remaja dan sebagainya, beliau karena dicalonkan menjadi nabi, maka beliau sangat dilindungi oleh Allah SWT. Kalau kemarin ada fenomena itu ya, ada seorang kiai yang mengatakan zamane dewe mungkin ono jambu ya dicolong, tapi bukan seperti itu, karena Nabi Muhammad SAW itu sudah dijamin, sudah dilindungi oleh Allah SWT. Hal-hal yang menjadi aib, hal-hal yang kemudian akan menghalangi wibawa Nabi dan sebagainya itu sudah dihapus, sudah dijaga oleh Allah SWT. Sehingga saat itu Nabi Muhammad SAW sejak kecil ya, sampai remaja, sampai diangkat menjadi Nabi, mudahnya tidak ada cacat pun sedikit pun, dari sisi kejujurannya, dari sisi pengorbanannya, sampai ke sosialnya itu tidak ada cacatnya sama sekali. Sehingga memang inilah yang kemudian oleh Allah SWT siapkan untuk menjadi generasi sosok manusia yang kemudian akan dijadikan contoh oleh semua manusia. Bayangkan kalau seandainya itu hal-hal yang kemudian hal-hal keburukan itu dilakukan oleh calon nabi, maka mungkin kaumnya atau umatnya tidak akan percaya apa yang akan dibawa. Ini dibuktikan ketika banyak hal ya, ketika Nabi SAW itu diangkat menjadi nabi, ketika mengumumkan sesuatu hal, pasti orang-orang saat itu walaupun tidak beriman kepada Nabi, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Misalnya ketika turun surat Al-Ahzab ya, misalnya itu kan asbabun nuzulnya, Nabi SAW itu keluar ke Mekah, kemudian mengumpulkan ya orang-orang Quraisy saat itu, kemudian ditanya ya orang-orang Quraisy itu, hai kaumku, apakah kalian percaya kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian di belakang bukit ini ada musuh yang senantiasa mengintaimu dan akan menyerangmu? Seketika itu orang-orang Quraisy itu mengatakan, saya percaya apa yang kau katakan. Itu bukti bahwa apa yang dikeluarkan dari perilakunya, dari ucapannya tidak ada cacat sekalipun. Karena memang ini yang sekali lagi yang akan dicontoh menjadi profil figur seorang nabi yang akan menjadi tadi panutan kita semuanya. Bapak rahimakumullah, bahwa kita selama ini ya sudah Nabi SAW diutus dari mulai hijrah misalnya sudah 1442 Hijriah. Kalau kita meneladani ini semuanya, kita sebagai manusia yang tidak pernah kenal Nabi, tidak pernah ketemu dengan namanya Muhammad, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Itulah yang kemudian yang disampaikan oleh Allah SWT dan diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita semuanya, bahwa kita semuanya diminta atau diperintahkan untuk beriman kepada para nabi. Kita tahu juga nabi itu banyak sekali, dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi Khatamun Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak rahimakumullah, kemudian sedikit kaitannya dengan apa yang kemudian tadi saya sampaikan, kenapa kita harus percaya. Secara logika banyak hal ketika kita sebagai manusia yang kemudian menggunakan akal pikiran kita, walaupun tadi kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi kita harus meyakini itu semuanya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah ada. Hal yang menjadi keyakinan kita diantaranya beberapa hal. Yang pertama, kenapa Muhammad SAW ini dikatakan bahwa dirinya mengaku sebagai nabi.
Yang pertama misalnya beliau itu seorang yang ummi ya. Ummi itu bahasa kita ya, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ketika Nabi SAW kemudian diberikan Al-Quran ataupun hadis, orang yang melihat Al-Quran itu atau menerima Al-Quran itu, dia akan mengatakan bahwa itu adalah tulisan Nabi atau karangannya Nabi. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang ummi, tidak bisa menulis ataupun tidak bisa membaca. Bayangkan kalau seandainya seorang Nabi itu sudah pintar sejak dulu, sejak lahirnya sudah pintar, kemudian bisa menulis, bisa membuat karangan dan sebagainya. Bisa jadi apa yang keluar dari mulutnya Nabi, apa yang sekarang Al-Quran itu, bisa jadi orang akan mengatakan bahwa itu adalah karangannya Nabi. Karena orang tersebut yang dicalonkan menjadi Nabi itu adalah orang-orang yang sudah pandai. Tapi sekali lagi ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang ummi, orang yang tidak bisa menulis ataupun tidak bisa membaca. Ini juga ketika awal turun Al-Quran itu, surat Al-Alaq itu, ketika Jibril alaihissalam kemudian turun, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad SAW menjawabnya, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca gitu. Kemudian pulang ke menemui istrinya Khadijah, dan dalam keadaan menggigil, Khadijah pun kemudian mengatakan bahwa Allah akan melindungimu dan apa yang terjadi pada dirimu adalah sesuatu hal kebenaran. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak ada cacat sedikit pun dari sisi perkataan, perbuatan, dan lain-lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, katanya dengan kenapa kita harus mempercayai adanya Nabi Muhammad SAW itu. Yang kedua adalah beliau orangnya yang zuhud ya. Ketika beliau diangkat menjadi nabi itu, hakikatnya beliau itu orang yang kaya, orang yang mampu. Tapi ketika beliau mendakwahkan dan diutus menjadi nabi, dunia itu bukan menjadi tujuannya. Dunia ini bukan menjadi tujuannya, dan itu yang tidak dikejar oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu memang murni sebuah kebaikan. Bayangkan kalau seandainya ada orang mengaku nabi atau pemimpin lah, yang kemudian yang dikejar itu adalah dunia, pasti itu ada udang di balik batunya. Tidak murni apa yang kemudian yang disampaikan itu bukan murni dari dirinya atau mungkin ada sponsor khusus ya, karena memang yang dikejar itu adalah dunia semata. Apalagi kita saat ini kita Kota Magelang akan memilih seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin ini juga, bagaimana yang kita pilih adalah orang-orang yang kemudian mendekati ke sana. Bagaimana orang-orang yang kemudian mencari tidak hanya dunia semata, tetapi dalam rangka untuk ibadah kepada Allah SWT. Kalau Nabi Muhammad SAW itu yang dikejar adalah dunia, misalnya sebelum beliau diangkat kemudian yang dikejar itu adalah dunia, maka orang-orang tidak akan pernah percaya. Tapi karena inilah yang kemudian dikejar adalah akhirat. Sampai ya ada Al-Quran yang kemudian mengatakan ketika beliau pulang ya dari peperangan, kemudian membawa rampasan perang gitu, kemudian para istrinya itu meminta ya sedikit saja supaya untuk kemaslahatan istri-istrinya itu. Kemudian turunlah Al-Quran, di mana Al-Quran ini menegur ya para istri, kalau seandainya ya ingin mengejar dunia yang dicari, maka Nabi diminta untuk menceraikan itu istri-istrinya. Tapi kalau yang dicari itu adalah Allah dan Rasulnya, maka bersama-sama untuk berjuang. Dan itulah yang kemudian gambaran bagaimana Rasulullah SAW ini memang yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, tidak nafsu belakang, dan tidak orientasinya adalah keduniaan, tapi orientasinya adalah akhirat gitu. Ini sekali lagi yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang kemudian harus kita yakini bahwa beliau adalah Rasulullah SAW sebagai utusan Allah dan khatamun Nabi. Beliau adalah Rasul yang paling akhir, di mana setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul setelahnya. Ini sedikit ya kaitannya dengan bagaimana kita meneladani beliau, atau sirah sedikit bagaimana dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, dari beliau lahir, kemudian anak-anak remaja sampai beliau diangkat, dan apa yang kemudian didakwahkan, itu semuanya menjadi gambaran bagi kita semuanya supaya kita meneladani, dan apa yang kemudian kita lakukan
mudah-mudahan ya kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk menjadi umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, dan besok di yaumil qiyamah juga dibangkitkan bersama dengan beliau. Dan hakikat daripada Maulid Nabi itu dah di samping kita membaca sirahnya gitu ya, kita mengamalkan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Saat ini Nabi sudah tidak ada, tetapi ada hadis, ada sunnah yang kemudian bisa menjadi rujukan kita semuanya. Demikian dari saya, apabila banyak kekurangan, kesalahan, kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wasini wa iyyakum bitaqwa, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.